Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu keberuntunganmu di tahun 2023. Oke teman-teman yang selalu stay tune di channelku, thank you ya. Yang selalu rajin ya, nulis di kolom komen, terima kasih banyak. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu seperti yang sudah ditunggu-tunggu ya, terkait tentang pembahasan di 2023. Aku sengaja ya agak ke Desember dulu lah ya, biar nggak terlalu jauh ke depan banget, nikmati hari-hari kalian di akhir tahun ini juga. Tapi semoga di sini pembahasanku jadi bikin kalian happy juga ya. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023, pile nomor 1. Di sini ada True Manifestation are power by service and love. Keren banget ya. Ini pile nomor 1. Ini pile nomor 1, kemudian pile nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2023. I accept that good things come easily. I am a super attractor. Keren banget ya. Oke, ini pile nomor 2. Untuk pile nomor 3, keberuntunganmu di tahun 2023 ya. Di sini ada feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. Oke ya. Ya. Oke. Bisa dipilih ya untuk pile nomor 1, 2, dan 3. Aku ngerasanya keberuntungan kalian di tahun 2023 ya untuk semua pile. Kalian akan in tune dengan banyaknya abundance di hidup kalian. Banyak banget abundance ya. Jadi aku ngerasa yang tadinya kalian ngerasa 2023 ada resesi, waduh berat banget untuk tahun depan. No, banyak banget hal-hal baik juga di tahun 2023 yang menyambutmu nanti ya. Aminin. Oke, claim it. Oke. Aku ngerasa di sini energi untuk kalian lebih sejahtera lagi, lebih bahagia lagi, banyak perayaan itu akan terjadi di 2023 ya. Jadi untuk viewers dan subscriberku yang udah datang ke sini, ingat di depan itu banyak kebahagiaan, jangan besengut, jangan cemberut, jangan kerang-kerung ya. Di 2022 ini nikmati, walaupun di akhir Desember ini memang energinya luar biasa ya. Aku sendiri juga harus ngelewatin banyak transformasi juga, lagi cleansing juga. Jadi kalau kalian nanti dengar mungkin suaraku agak-agak sengau-sengau dikit, juga memang lagi masih cleansing sekarang, tapi sudah super better ya. Jadi semoga bisa bikin happy semuanya. Aku ngerasa di sini kayak banyak yang percaya tentang terkait percintaan kalian, meskipun sekarang kak aku masih jomblo, nggak apa-apa, 2023 ada kok calonnya. Oke. Kemudian ada juga yang ngerasa kayak banyak diliputi kesedihan ya di akhir tahun ini. It's okay, akan berlalu, semua akan berlalu. Yang kurang baik itu banyak hal yang berlalu, dan di sini banyak kebahagiaan yang menanti Anda juga di tahun 2023. Di sana nanti kalian bisa nge-create sebanyak yang kalian mau di depan itu seperti apa di tahun depan ya. Jadi fokusnya itu ke hal-hal yang bisa ngebuat kalian lebih bertumbuh lagi, lebih happy lagi ya. Jadi tenang aja. Oke? Oke, kita lanjut ya untuk pile nomor 1. Oke, ya, pile nomor 1. Keberuntunganmu di tahun 2023 ya. True manifestation are power by service and love. Bisa kalian lihat di sini ya. Keberuntungan kalian di tahun 2023 tentunya percintaan ya, udah pasti itu. Dan di sini aku ngerasa nggak cuma terkait tentang cinta-cinta antara love interest sama kalian ya. Ini secara cintanya tuh secara global ya. Jadi ada yang mungkin terkait tentang keluarga gitu ya, ada juga yang terkait tentang love interest gitu ya. Aku ngeliat di sini tuh kayak apa ya, semua ini
yang serta-merta tiba-tiba mudah kamu dapatkan begitu aja. Ini sesuatu hal yang udah kamu manifestasikan dari lama ya, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba instan kamu dapet ya, langsung jatuh dari angkasa untuk kamu, enggak. Dapat durian runtuh, enggak. Aku ngerasa di sini memang sesuatu hal yang kamu udah tanam, ibaratnya gitu ya. Dan ini akhirnya bisa kamu dapatkan di 2023 berkat kesabaran kamu, berkat keyakinan kamu, berkat dedikasi kamu, dimana kamu udah banyak memberikan servis dan juga rasa cinta ke dalam aspek yang kamu fokusin, misalkan tentang keluarga kamu, tentang passion kamu, tentang masa depan kamu, ataupun tentang love interest kamu. Jadi di sini sesuatu hal yang akhirnya kamu selalu yakini, pasti bisa, aku yakin bisa, positif banget gitu. Kemudian kamu benar-benar kayak ngerasa menginginkan hal tersebut dengan kayak banyak berdoa, banyak berharap, kamu melakukan hal yang sangat luar biasa secara nyata. Semuanya yang kamu fokusin itu akhirnya bisa kamu dapatkan di 2023. Jadi ini keberuntunganmu itu nggak cuma keberuntungan tiba-tiba jedar dapat door prize ya, tapi ini caranya semesta memberikan ke kamu, Tuhan memberikan ke kamu, itu bener-bener luar biasa nantinya. Jadi seakan kayak dapat door prize gitu, kayak cukup bikin kamu surprise, nggak ngira, dan itu tiba-tiba datang, dan mungkin kamu bisa sampai kayak terharu banget ya. Ya Tuhan, ternyata doaku sama ini didengar. Ya Tuhan, ternyata impian aku jadi nyata. Ya Tuhan, ternyata aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi di sini aku ngerasa kalian itu nanamnya itu bukan cuma pakai air, ibaratnya gitu ya. Kita analogiin kayak kamu tuh nanam sesuatu hal. Airnya itu adalah rasa cinta ya, pupuknya itu adalah ibaratnya keyakinan kamu terhadap mimpi kamu ya, yakin kau itu suatu saat nanti akan bertumbuh. Terus kamu juga udah melakukan banyak pengorbanan waktu, terus kayak semacam, aku ngerasa itu kayak ada kayak semacam komitmen ataupun ada hal yang kamu dedikasikan secara stabil gitu ya. Jadi misalkan kamu selalu menyiram tanaman itu seminggu sekali kayak gitu. Jadi itu kamu selalu lakukan terus sampai akhirnya itu membuahkan ya. Itu adalah true manifestation kamu di 2023 yang kamu dapatkan. Oke. Apa aja aku akan jelasin, tenang aja ya, Pak nomor 1 ya. Karena tahun depan adalah tahun kelinci air, aku pakai deck yang yang hewannya kelinci ya, lucu soalnya, biar sama. Keberuntunganmu di tahun 2023 file nomor 1. Keberuntunganmu di tahun 2023 file nomor 1. Keberuntunganmu di tahun 2023 file nomor 1 ya. Aku ngerasa banyak yang udah dalam proses healing selesai. Kalian mendapatkan banyak kedamaian juga, yang banyak huru-hara, yang banyak bikin kalian stres di 2022 itu akan terlewat ya, sudah terlewatkan. Kamu akan mendapatkan kedamaian itu sendiri. Di sini ada Four of Wands, perayaan, kebahagiaan tuh ya. Kemudian di sini ada Six of Swords ya. Jadi kamu udah banyak hal yang akhirnya bikin kamu tuh jadi nggak terikat di satu tempat lagi. Kamu akan bebas, free ya, free your mind ya. Dan aku ngerasa kayak kamu ada hal yang akhirnya kamu lepaskan untuk bisa jadi lebih bahagia lagi. Kemudian di sini ada Five of Cups ya. Jadi aku ngerasa ini begini nih. Apapun yang udah terjadi dulu ya, yang bikin kamu senat-senut gitulah ya, aku rasa di sini akhirnya ngebuat diri kamu kayak tersadar gitu ya. Aku seharusnya melakukan A, B, C, D untuk aku bisa lebih bahagia
Yang tadinya kamu menginginkan sesuatu hal yang nggak ada, kamu mulai bisa bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Yang tadinya aku ngerasa kamu itu apa ya, ngerasa banyak rasa kesendirian, rasa sakit di hati ya, kesedihan yang begitu mendalam, semua hal itu akan berlalu dengan akhirnya cara berpikir kamu itu berubah gitu, dimana yang kamu ngerasa misalkan semua cowok sama aja gitu ya, nggak ada yang bisa setia sama aku misalnya seperti itu. Nah, yang pikiran-pikiran pendek yang modal kayak gitu akan berubah, kamu akan memiliki banyak apa nih ya, perubahan cara berpikir lebih dewasa lagi untuk akhirnya ya ibaratnya nggak semualah cowok itu menyakiti misalnya seperti itu ya. Contohnya ayah aku baik banget sama ibu aku misalnya seperti itu. Jadi kamu mulai percaya lagi dengan akhirnya memberikan diri kamu kesempatan untuk memulai, untuk berharap mendapatkan jodoh, mendapatkan teman sehidup semati, atau mendapatkan sahabat. Semua orang tuh nggak ada yang bisa dipercaya gitu, misalkan itu terkait tentang persahabatan ya. Dan di situ kamu udah nggak skeptis lagi gitu ya, kamu akan memberikan kesempatan untuk dirimu untuk berbahagia, untuk memiliki apa yang kamu inginkan. Misal tadi ya, ingin mempunyai sahabat sejati atau mempunyai pasangan sehidup semati. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti akan kamu berikan dirimu untuk kesempatan ya. Ada yang akhirnya datang ke kamu juga ada yang kayak menyadari kesalahan dia juga ada, akhirnya dia mencoba untuk minta maaf sama kamu. Ada juga yang aku ngelihatnya di sini berani untuk bisa bermimpi lagi ya, yang tadinya udah kehilangan sparkle magicnya ya, udah nggak percaya tentang hal-hal yang unyu-unyu atau hal yang indah, sesuatu hal yang di luar dari logik itu udah kayak sesuatu hal yang nggak mungkin. Jadi aku nggak mau berharap lagi, takut sakit hati. Nah, yang hal-hal kayak gitu nanti akan berubah di 2023, kamu akan mulai percaya lagi. Jadi aku ngerasa di sini banyak cinta yang akhirnya kamu berikan untuk dirimu, walaupun itu memang ada resikonya. Kamu akan memberikan kesempatan untuk dirimu untuk merasakan cinta lagi, untuk memberikan cinta lagi, untuk mempercayai lagi ya. Jadi aku ngerasa di sini ada kesadaran dalam perubahan berpikir kamu karena secara mental kamu udah siap nanti di tahun 2023. Oke? Kita lanjut. Oke. Di sini keberuntungan di tahun 2023 untuk file nomor 1. Keberuntungan di tahun 2023 untuk file nomor 1. Oke. Aku ngerasa di sini kalian nanti akan merasakan banyak rasa aman, nyaman ya. Aku ngerasa di sini yang tadinya kalian kurang confidence dengan apa yang kamu rasa tentang diri kamu sendiri, tentang mimpi kamu sendiri, itu nanti akan ada semacam boost energi yang meyakinkan secara internal kalau aku bisa kok, kita bisa kok gitu ya. Jadi ada rasa yang secara di dalam diri kamu tuh kamu kayak di encourage gitu lah sama ada diri kamu sendiri, bisa kok gitu ya. Di sini ada happiness yang aku udah bilang, kalian akan mendapatkan banyak kebahagiaan file nomor 1 ya. Banyak sekali kebahagiaan. Kemudian di sini ada compassion yang tadi aku udah bilang juga, ketika kamu mengasihi diri kamu sendiri, memberikan kesempatan untuk diri kamu sendiri merasakan hal yang lebih ya. Meskipun itu kamu tahu ada resikonya, kamu tahu kamu worth it untuk merasakan kehidupan itu sendiri. Jadi aku ngerasa di sini tadinya kalian tuh banyak kesedihan karena kamu udah terlalu banyak kayak semacam membatasi diri karena takut ini takut itu, ngelihat orang-orang di sekitar nggak ada yang bisa
percaya, nggak bisa diandelin, banyak ketakutan yang akhirnya kayak menutup semua pandangan kamu terhadap dunia. Nah, di tahun 2023 kamu akan memberikan kesempatan untuk diri kamu untuk lebih berpikir secara positif, lebih mempercayakan untuk memberikan diri kamu rasa yang lebih di feelings kamu ya daripada logik. Jadi ketika seseorang lebih memberikan kepercayaan kepada dirinya, feelings itu akan berperan besar, nggak bikin yang cuma galau-galau karena kamu nggak dapetin sesuatu hal, tapi ada peningkatan di mana kamu ketika misalkan nih kamu nggak mendapatkan suatu hal yang kamu mau, kamu baru menyadari lagi, oh aku memang nggak dikasihin si A karena ternyata si B ini udah siap-siap, ternyata aku diketemuin sama B, wah terima kasih Tuhan gitu ya. Andaikan aku masih diri sama A, aduh mungkin aku nggak akan bisa ketemu sama si B ini gitu. Jadi ada hal yang akhirnya kamu menyadari, memang ya aku harus melalui ini semua biar aku bisa ketemu B, terima kasih Tuhan gitu. Jadi ada hal yang kayak pengertian yang lebih ya yang aku ngerasain ya. Jadi aku ngerasa di sini kayak ada hal yang kamu mungkin lebih kayak nggak ngerti sebelumnya itu seperti apa, jadi kamu menangisi kehilangan, kepedihan, kesedihan gitu ya, dan which is itu wajar tanpa kamu tuh tahu kalau memang setelah itu ada loh hadiah buat kamu di tahun 2023 gitu. Jadi kamu tuh yang kayak ya ampun Tuhan gitu, terima kasih ternyata ini tuh hadiahnya atau gitu ya. Aku udah happy aja kalaupun aku harus meninggalkan sesuatu hal yang memang nggak baik untuk aku, nggak diperuntukkan untuk aku, karena ada sesuatu hal yang luar biasa untuk aku ternyata, terima kasih Tuhan gitu. Jadi kamu nanti mengetahui apa yang sebenarnya nanti kamu dapatkan itu lebih ya di 2023, jadi kamu bersiap aja ya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Oke. Keberuntunganmu di tahun 2023, keberuntunganmu di tahun 2023. File nomor 1. Keberuntunganmu di tahun 2023, file nomor 1. Keluar lagi. Luar biasa. Jadi nanti kamu tahu apa yang kamu harus lakukan ya. Yang tadi kalian bingung, aku harus gimana Tuhan gitu ya. Terus kamu sama ini mental yang kayak princess Disney itu loh, yang kayak aku lagi sedih segala macem gitu ya, aku menginginkan seseorang datang membawakan kebahagiaan. Aku yang gak punya apa-apa pengen tiba-tiba datang sultan untuk akhirnya menikahi aku biar aku punya segalanya. Hal-hal yang kayak gitu gak ada lagi mental model kayak gitu ya, karena apapun yang kamu inginkan ya kamu akan dapatkan sendiri. Kalau kamu mentalnya itu di 2023 masih yang kayak gitu, kamu gak akan dapetin apa-apa di 2023. Oke, dan di sini aku yakin untuk yang paling nomor 1, mentalnya kalian udah bukan mental yang kayak gitu-gitu ya. Aduh, aku pusing sama dunia gitu ya. Aku capek, aku kuliah, capek aku sekolah, aku pengen nikah aja. Yang mental kayak gitu nggak akan dapet apa-apa. Jadi ya, kalau kalian itu memang sudah do the best ya, which is aku ngeliat di sini banyak banget yang udah do the best untuk apa yang bisa kalian lakukan dalam hidup kalian. Kalian ingin bahagia, kalian udah memperjuangkannya sendiri tapi ternyata masih zonk. Semuanya itu nanti akhirnya mendapat keberuntungan di tahun 2023. Di sini ada compassion lagi. Compassion kita udah dapat 2 kali di sini ya, kalau kamu lihat. Jadi nanti kamu akan banyak full support dari orang-orang ya. Nggak cuma dari love interest aja, tapi dari keluarga kamu, dari lingkungan kerja kamu, dari teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, semuanya sayang sama kamu. Kamu akan dipenuhi dengan rasa cinta ya, karena kamu juga sudah merawat orang banyak, kamu udah peduli sama orang banyak ya. Kemudian di sini ada mantra. Bukannya tiba-tiba kamu 2023 kamu bisa jampe-jampein orang ya.
Jadi aku ngerasa keberuntunganmu di tahun 2023 nanti apapun yang kamu afirmasikan positif dalam kehidupanmu akan menjadi kenyataan. Jadi coba untuk terus afirmasi positif ya. Misalkan kamu bangun tidur badannya udah lelah gitu ya. Kamu yang kayak, wah semoga hari ini jadi hari keberuntunganku, hari yang cerah gitu ya, hari yang indah gitu. Nanti saat kamu keluar tiba-tiba memang jadi hari yang cerah, jadi hari yang indah untuk kamu jalani. Jadi cobalah untuk terus afirmasi positif juga, terutama untuk diri kamu sendiri ya, yang kayak aku pasti bisa ngelakuin ini gitu ya. Nanti kamu akan terus melakukan empowerment di dalam diri kamu, nge-encourage diri kamu juga. Kamu akan terus memotivasi diri kamu ya, dimana ketika kamu memotivasi diri kamu itu suaranya lebih besar daripada orang lain akhirnya memotivasi kamu ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Tiba-tiba aku keinget dulu, karena aku memang agak ada vertigo setelah aku sempat geger otak dulu satu SMA karena jatuh dari sepeda motor. Nah, aku ini ya, jadi keseimbanganku nggak baik gitu, sampai tiba-tiba di apa ya, kayak semacam di curug gitu lah ya, yang agak-agak kayak hutan gitu. Jalan tuh bareng sama direktur aku dulu. Direktur aku itu dia nggak pakai banyak apa nih, tongkat atau apa untuk ngestabilin tubuhnya. Dia cuma bawa payung gitu karena lagi hujan, jadi licin banget di situ. Aku udah nggak yakin bisa, pasti aku udah yakin bakal nyerodot jatuh ke bawah. Di situ aku selalu diingetin gitu ya, karena setiap kali aku agak kepleset sedikit aku selalu ngomong aduh jatuh gitu, jadi kayak latah gitu. Nah itu aku selalu langsung dihush gitu sama si direktur aku untuk yang kayak, hush nggak boleh kayak gitu ya, kamu harus bilang kamu pasti bisa gitu. Jadi ada hal yang kita omongin itu terkadang memang harus jaga-jaga ya, karena itu kata-kata yang berpengaruh besar untuk diri kita sendiri. Jadi aku coba untuk setakut-takutnya hati aku, gemeter-gemeternya kaki aku berusaha untuk selalu ngomong hal yang baik untuk diriku gitu, untuk diriku, dan akhirnya lama-lama juga sangat terlatih untuk ke diri orang lain untuk tetap ngomong hal yang baik seperti itu ya. Oke, itu nanti juga akan berpengaruh besar untuk kalian. Jadi coba untuk terus berkata yang hal positif ya. Kita lanjut di sini. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023 untuk pile nomor 1. Oke. Jadi aku ngelihat di sini kamu akan jadi sesuatu hal yang menurut aku apa ya? Tadinya kamu tuh nggak ngelihat satu potensi ada di dalam diri kamu. Kamu tadinya nggak fokusin banyak hal di dalam diri kamu. Nanti kamu akan fokusin. Nanti kamu akan menemukan potensi kamu. Dan di situ kamu tahu ya, ketika kamu bisa menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, entah itu keluarga, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu siapa, tetangga, ya, siapapun lah ya, itu sumbernya dari rasa cinta kamu sama diri kamu sendiri. Jadi kamu nanti akan lebih banyak kayak berfokus ke diri kamu untuk akhirnya bisa kamu nge-share your love ya. Oke, kemudian di sini ada Saraswati, the goddess of self-knowledge. The essence of who I am flows effortlessly into everything I create. Baru aja aku tadi bilang ya. Jadi di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu banyak tahu tentang diri kamu sendiri, potensi dalam diri, apa yang baik kamu untuk kembangkan, mana yang perlu kamu cut ya. Jadi energi cleansingnya kamu mungkin sudah terjadi juga atau dalam proses. Dan aku ngelihat di sini ketika kamu mengikuti takdir, di mana takdir akan menunjukkan kamu sebenarnya punya potensi di sini loh. Kamu ada potensi masak loh gitu ya. Kamu ada potensi jadi konsultan loh. Itu semuanya sebenarnya udah dikasihin kayak pertanda-pertanda. Gak ada hal di dunia ini yang terlalu kecil untuk sesuatu hal yang besar. Itu yang perlu kamu ingat ya.
kalau kalian dalami lebih, semesta itu nggak ngasihin pertanda yang besar gitu, tiba-tiba ada tulisan dari langit yang jatuh ke kamu dibilangin oke, kamu tuh sebenarnya bakal jadi konsultan yang terkenal. Nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi pasti dari tanda-tanda kecil, mulai dari kamu misalnya suka tentang bagaimana kamu bisa punya knowledge yang bermanfaat untuk orang lain, di mana kamu juga bisa jadi misalnya konsultan finance, kamu ternyata sangat berbakat untuk mengetahui banyak masalah-masalah terkait tentang financial banking misalnya gitu ya. Kamu udah dikasihin opportunity untuk pernah kerja di banking, jadi kamu juga tahu di area finance-nya. Jadi semuanya itu memang tahap-tahapnya itu kecil-kecil gitu, sampai akhirnya kamu bisa menyadari lebih dalam, aku bener-bener ngerasa happy, ibaratnya aku nggak dikasih gaji pun aku suka ngelakuin ini gitu. Jadi nanti kamu akan lebih banyak mengetahui kayak semacam self knowledge untuk diri kamu sendiri, mana yang kamu inginkan dalam kehidupan, siapa diri kamu sebenarnya. Mungkin di nomor 1 juga udah banyak yang ngambil paket siapa dirimu sesungguhnya ya dari aku. Jadi semoga itu juga bisa membantu, karena kan di dalamnya udah banyak banget ya yang aku udah coba untuk informasikan, mulai dari apa yang bisa kamu kembangkan, misi kehidupan kamu, bakat kamu apa, karir kamu apa. Mungkin di sini kalian lagi ngejalanin itu, ngejalanin fase-fase kehidupan kamu juga yang ada di dalamnya. Jadi aku ngerasa di sini banyak perkembangan di nomor 1 ya. Kemudian di sini ada segment ya, The Red Lady. I am pure strength. I honor my anger by giving voice to it. Yang tadinya kamu ya nggak mau ngomong, mulai dari kalau ngomong juga repot gitu ya. Banyak orang tuh kalau diomongin itu malah jadi nanya-nanya hal yang nggak nyambung sama kamu mungkin, atau malah mempersulit kamu, atau ketika kamu bersuara itu jadi sesuatu hal yang mengancam keberadaan seseorang, ataupun bisa terlihat terlalu bertentangan dengan kepentingan yang lain. Jadi kamu tadinya tuh udah penuh dengan ketakutan untuk menyuarakan apa yang sebenarnya kamu inginkan, apa yang kamu ngerasa itu benar. Di tahun 2023 kamu akan mendapatkan tadi ya, confidence, rasa berani yang lebih ya, booster energi dari semesta untuk say out loud ya. Ketika kamu menginginkan sesuatu hal, omongin, entah itu mulai dari doa, mulai dari akhirnya kamu juga bilang gitu ya, kamu bilang ke atasan kamu, aku sebenarnya pengen ngembangin diri aku di area sini loh pak, aku butuhin training ini loh pak gitu ya. Jadi kamu tuh ada kayak semacam keberanian untuk mengungkapkan apa yang kamu inginkan nantinya. Oke, kita lanjut. Oke. Keberuntunganmu di tahun 2023 file nomor 1. Oke, sampai jatuh aku ambil dulu. Oke, ini tadi yang jatuh. Oke ya. Jadi aku ngeliatnya keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan mendapatkan banyak ide-ide yang oke banget ya. Yang tadi aku udah banyak bilang, mungkin kamu akan memiliki banyak vision ke depan, atau kamu menyarankan sesuatu hal ya. Pak, baiknya kita untuk mengembangkan bisnis kita itu sebaiknya melakukan A, I, U, E, O. Wah, langsung kelihatan smart kamu ya. Atau kamu menginspirasi orang-orang dengan kamu mengatakan suatu hal seperti apa gitu. Mungkin kamu menginspirasi, raihlah cita-citamu setinggi langit ya. Jadi ada hal-hal yang akhirnya dalam diri kamu itu banyak memberikan inspirasi melalui banyak dari kata-kata ataupun dari jalan kehidupan kamu, experience kamu ya. Ketika kamu nge-share experience kamu, orang-orang langsung lihat wow gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada konflik, difference, disputation, quarrel ya. Oke ya, kelihatan di sini. Kemudian di sini ada sweetheart yang tadi jatuh, ya. Pure unconditional love, be love. Bagi kalian yang lagi menunggu momongan,
2023 ada kesempatan. Jadi cobalah terus, semangat, oke? Bagi kalian yang menunggu kabar baik terkait tentang momongan, nanti kamu akan mendapatkannya. Bagi kalian yang belum, ya nggak usah banyak mengusahakan untuk mendapatkan momongan ya. Tapi ini kayak semacam simbolis kalau kamu itu nanti akan mendapatkan sesuatu hal yang menjadi milik kamu sendiri. Seperti tadi ya, kamu udah tahu potensi diri kamu, nanti kamu punya bisnis kamu sendiri, nanti kamu punya hal yang memang kamu baru tahu gitu ya, kayak aku ternyata masakanku itu luar biasa loh, extraordinary. Nggak ada yang bisa bikin seblak seoke aku. Jadi aku pengen bikin bisnis seblak gitu, di tahun 2023. Bikinlah gitu ya. Jadi di sini ada hal yang kamu akan dapatkan menjadi milik kamu sendiri nanti. Oke. Jadi aku ngeliat di sini nanti kamu juga akan mendapatkan tadi ya, kayak momen-momen crucial conversation di mana kamu yang tadinya takut untuk menyuarakan sesuatu hal, kamu nanti nggak akan takut lagi, kamu nanti akan lebih berani untuk mengutarakan pendapat kamu, meskipun memang harus ada perdebatan, meskipun harus ada perbedaan ya, kamu nggak bisa pura-pura untuk bukan jadi diri kamu sendiri kan. Jadi di 2023 nanti kamu akan banyak memberikan kayak rasa feelings kamu lebih dominan daripada logik kamu nanti. Jadi kamu akan memberikan kesempatan untuk feelings yang kamu itu mencuat, untuk ngasih tahu ini loh yang aku inginkan, ini loh yang aku pedulikan, dan kamu berharap orang lain juga bisa mengerti apa yang kamu inginkan. Setidaknya ada win-win solution di dua hal yang berbeda gitu ya. Nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, mulai dari kamu akhirnya berani untuk mengutarakannya. Oke, kita lanjut ya. Untuk hal nomor 1, keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Hal nomor 1. Keberuntunganmu di tahun 2023. Hal nomor 1. Oke. Aku ngerasa nanti kalian akan mendapatkan keterikatan secara emosional dengan seseorang ya. Kayak apa nih? Ada yang mendapatkan seseorang yang kayak mirip banget sama kamu, atau mempunyai kesamaan passion sama kamu. Jadi itu bisa jadi nanti love interest, ataupun kamu mendapatkan sahabat, rekanan bisnis yang selaras sama kayak kamu ya, yang aku ngerasain kayak gitu. Oke, kita baca satu-satu ya. Di sini ada open your heart. Love is the highest energy of all. Let it in. Ya, aku udah bilang 2023 kalian kalau bisa tenggelam sama perasaan, tenggelamlah kalian di 2023 ya, karena ini memang udah tahunnya kelinci air, mau nggak mau ya. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan dipenuhi rasa cinta. Kamu akan memberanikan diri untuk membuka hati kamu untuk merasakannya ya. Ini cinta secara global ya, nggak yang kayak cuma in love interest doang. No ya, semua hal ya. Yang tadinya hati kamu banyak cekak-cekit, merasakan kesepian, kesendirian, rasa dendam, itu semua akan kamu rilis. Oke, kemudian di sini ada love language ya, quality time, be the witness to each other live ya. Jadi aku ngelihat di sini love language quality time di sini mulai dari family, sahabat ya, love interest. Nanti kalian akan lebih banyak memberikan ruang ya, seperti di tahun 2022 itu banyak orang yang fokusnya itu benar-benar ke arah karir, ke arah financial security, itu besar ya. Kalau di 2023 di sini nanti kalian banyak yang bisa nggak balance untuk waktunya. Jadi
Gak melulu tentang kayak kerjaan, gak melulu tentang hal-hal yang berbau dengan finansial. Nanti kamu akan ada waktu untuk memberikan waktu family time, atau mungkin sama BFF ya, atau memang bersama dengan ya love interest kamu gitu. Kemudian di sini ada benefit of the doubt. Give your relationship a chance. Jadi nanti kamu akan memberikan kesempatan untuk diri kamu sendiri untuk merasakan cinta dari banyak pihak ya, dari keluarga, dari love interest yang tadi kamu kayak aduh aku ragu banget deh sama orang ini, enggak gitu ya. Ada yang kamu cut beneran, tapi ada yang kamu memberikan kesempatan. Kemudian di sini ada psychic connection. Your communication goes beyond mere words. Jadi di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu nanti akan lebih terkoneksi sama psychic connection ya, mau itu secara twin flame connection, ataupun nanti kamu mungkin ada kayak apa nih ya, label-label lah itu sebutannya ya, kayak soulmate connection, siapapun yang kamu ngerasa kayak punya hubungan telepati sama kamu atau mempunyai keterikatan spiritual connection sama kamu. Jadi aku ngerasa keberuntunganmu di tahun 2023 cukup imbang ya, seimbang di banyak aspek. Dan aku ngerasa di sini komunikasinya kalian gak cuma sekedar komunikasi kata-kata, tapi pengertian terkait tentang keinginan jiwanya masing-masing gitu. Jadi apa ya, karena kalian juga udah tahu aku juga punya hubungan spiritual aku sendiri, spiritual connection aku sendiri. Sebenarnya satu, kalau ketemu segala macam nggak banyak yang bener-bener diomongin banget gitu ya, heart to heart conversation dalam banget gitu enggak. Tapi di sedikitnya kata-kata itu aku bisa ngerti apa yang dia pengen gitu ya, apa yang dia prioritasin, pengen dia dapetin. Dan di situ rasa apa nih, ego untuk aduh jangan prioritasin itu, aku dong prioritasin misalnya seperti itu, atau aduh jangan pengen cuma dapetin itu dong, dapetin aku juga dong, kayak gitu-gitu enggak ada kepikiran sama sekali. Jadi malah jadi kayak oh kamu pengen dapetin apa nih, kamu pengen dapetin mangga, ya udah sini aku bantuin gitu ya. Kalau mau manjat pohon mangganya sini deh, kalau perlu kita ini deh ya, kayak apa panjat-panjatan badan gitu ya, biar bisa langsung ambil tuh buah mangganya. Kamu mau yang mana, coba sini aku bantuin. Malah jadi rasanya itu walaupun dia nggak minta bantuan, rasanya itu langsung otomatis untuk ingin memberi ataupun ya ngasihin bantuan apapun. Kalau memang itu apa yang kamu mau, sini aku coba untuk bantu wujudin. Jadi energi secara pengertiannya itu memang double dari rata-rata kita punya apa nih ya, pengertian ke orang lain gitu ya. Karena aku ngerasa di sini psychic connection itu memang punya andil yang sangat besar dalam kehidupan kita gitu dari dulu. Jadi aku ngerasanya hal yang berbau dengan fisik, apapun yang dikatakan secara nyata itu tetap penting, tapi pengertian dari setiap kata-kata yang keluar ataupun langsung secara apa ya, mimik, ekspresi kayak gitu, semua sebenarnya kelihatan cepet gitu untuk bisa kita ngertiin ya, daripada ke orang yang biasa, yang kita punya hubungan biasa gitu. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan super sensitif tentang itu, dan ada rasa compassion yang besar sama diri kamu sendiri. Makanya semakin kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu akan memberikan pengertian lebih ke orang lain juga. Selama kamu bisa sangat mengerti diri kamu sendiri lebih, kamu juga akan memberikan pengertian yang lebih ke orang lain, terutama psychic connection kamu ini atau spiritual connection, apapun labelnya gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paul nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk lebih mencoba lagi terkait tentang percintaan ya, pengen tahu tentang
hal-hal di dalam diri kalian juga bisa ambil paket siapa dirimu yang sesungguhnya, karena di dalamnya di situ juga banyak hal ya yang bisa kamu tahu tentang diri kamu sendiri, dan di sini akan ada penjelasan tertulis. Kamu akan tahu tentang misi kehidupan kamu, bakat kamu apa, kunci kesuksesan kamu apa, karir yang tepat untuk kamu apa, rezeki kamu tuh di mana gitu ya, di area mana, itu semuanya ada. Jadi kamu kalau tertarik bisa langsung request ya ke link yang ada di kolom deskripsi. Kemudian kalau kalian ingin mencoba ya ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja bisa aku jelaskan ya untuk power nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Luar biasa. Power nomor 1, kebahagiaan sudah dekat. Jangan murung-murung ya, karena kalian banyak yang masih di 5 of Cups ini. It's okay ya. Aku ngerasa memang harus ada prosesnya. Kalau kalian masih ngerasa memang harus sedih, merasakan kesedihan itu, ya udah nikmati aja prosesnya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Untuk power nomor 2, keberuntunganmu di tahun 2023. I accept that good things come easily. I am a super attractor. Ya. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023, kamu yakin kamu bisa. Apa? Mau ambil bulan? Aku ambil sekarang kalau bisa. Kamu yakin banget kamu akan mencapai sesuatu hal yang mungkin buat orang lain itu nggak mungkin atau mustahil. Kamu mempercayai keajaiban dalam kehidupan kamu dan kamu akan mendapatkannya. Jadi di sini ada kekuatan yang sangat besar yang mendorong kamu untuk mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi, rasa keyakinan yang tinggi, rasa kayak dorongan yang excited ya, bersemangat, optimis, dan kayak siap untuk terbang gitu. Aku ngerasanya bukan untuk menerjang aja, bukan hanya untuk menerjang, tapi sampai terbang rasanya. Jadi ada energi yang aku ngerasa tuh mirip kayak energi Peter Pan lagi melesat, bukan Peter Pan Noah ya. Ini bukan Peter Pan Ariel Peter Pan, tapi ini Peter Pan yang Disney itu yang mau terbang gitu ya. Nggak peduli mau orang mau ngomong apa, aku akan terbang dengan happy talks aku ya, dengan pikiran-pikiran aku yang membuat diriku bahagia. Aku yakin aku pasti bisa gitu. Jadi kayak ada keberuntungan yang menurut aku secara magical ya, akhirnya kamu bisa dapatkan. Kamu memang pantas mendapatkannya karena kamu sangat yakin tentang ini semua akan terjadi ya. Dan aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan jadi orang yang memang the center of attention. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan, misalkan aku ingin juara 1 di kelas, kamu akan dapat itu. Aku akan juara 1 di olimpiade, kamu akan mendapatkannya. Kamu akan dapat banyak attention, banyak kemenangan. Karena aku ngerasa di sini ada kekuatan besar di dalam diri kamu sendiri yang kayak fireworks gitu, yang kayak udah siap untuk meledak, melesat gitu ke langit untuk semua orang lihat, ini loh aku gitu. Luar biasa ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang sangat luar biasa di dalam diri kamu yang nanti akhirnya bisa dilihat banyak orang di 2023. Entah itu ketenaran, popularitas, kekuasaan, kemenangan, banyak hal yang akhirnya kamu dapatkan ya. Oke, aku akan lebih jelasin ya di sini ya. Karena tahun kelinci, aku kasih deck kelinci juga. Ini kelincinya super cute ya. Oke. Aku tuh ngerasa tuh kalau ngeliat bintang ya, bintang sebesar ini, sebenderang kayak gini, aku ngerasa kayak kamu akan meyakinkan orang-orang yang nggak yakin, yang nggak tahu tentu arah kehidupannya kemana, kamu akan tunjukkan jalannya. Dan aku ngerasa tuh kayak kamu akan banyak ngebimbing orang-orang juga. Jadi kayak
bintang yang akhirnya bersinar, dimana kamu mungkin selama ini tersembunyi dalam gelapnya malam. Keren banget. Nanti aku udah lama nggak bikin puisi sih, jadinya tiba-tiba jadi berpuisi ria di sini. Oke ya, keberuntunganmu di tahun 2023 pal nomor 2. Ya, luar biasa. Wah, oke, pas banget kok begitu. Oke, jadi keberuntunganmu di tahun 2023, kalian akan mendapatkan tadi ya, kayak semacam passion. Kamu akan memulai bisnis kamu tahu passion kamu apa, kamu akan melakukannya, kamu akan melesat untuk membuatnya jadi kenyataan. Di sini ada Nine of Cups ya, ini ada wish fulfillment kamu. Aku ngomongnya sampai belepotan. Kemudian di sini ada Luna atau the moon ya. Oke, kemudian di sini ada Death, energi dari Scorpio juga. Mungkin kalian di sini juga banyak ya yang berchartnya Scorpio kayak aku. Di sini ada kartu Death. Jadi aku ngelihat ya di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan mendapatkan wish fulfillment kamu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kamu nanti akan jadi pusat kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kamu. Kamu akan menyadari apa yang sebenarnya kamu sangat inginkan dalam kehidupan, dimana mungkin orang-orang kayak kurang tahu banyak hal di dalam dirinya mereka kan. Kamu itu seseorang yang bisa membantu untuk menyelami kedalaman diri seseorang. Mungkin kamu juga salah satu light worker atau shadow worker yang akhirnya bisa ngebantu orang-orang untuk melewati semua transisi dalam kehidupannya, dan kamu akan memberikan kebahagiaan juga dalam prosesnya, dimana orang-orang mungkin akan struggle dalam proses tersebut. Kamu bisa memberikan rasa untuk rebirth gitu, untuk lahir kembali, untuk meyakini lebih ke dalam diri kita sendiri, dimana aku ngerasa ketika akhirnya kamu memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi ke mereka, keyakinan yang besar, mereka semua punya kekuatan untuk mengarungi hal-hal yang menyakitkan dalam prosesnya. Aku ngelihat di sini, kalau kamu lihat ya tuh, ini cute banget sih ya. Ya nggak sih, benderanya lucu juga kayak gini. Nah, aku lihat di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu itu bisa membantu orang melalui transisi kehidupan mereka yang cukup menyakitkan, dimana ada sesuatu hal yang akhirnya perlu ditinggalkan atau dirubah. Ada hal yang perlu mati di dalam diri mereka sendiri untuk lahir kembali baru dan meyakininya ya. Meskipun harus ada hal-hal yang perlu ditangisi, tapi memang ada hal yang akhirnya kamu yakinin ini memang harus terjadi, dan ini memang awal mula yang baik untuk kamu. Kamu akan meyakinkan mereka, dimana akhirnya mereka bisa berfokus untuk ke hal yang memang perlu mereka fokusin, yaitu diri mereka sendiri gitu. Karena orang itu banyak yang bingung di dalam kehidupan, dan akhirnya ngurusin orang lain. Banyak yang kayak contohnya bahkan aduh aku nggak ngerti mau gimana lagi, ya udah aku mau nikah aja biar aku akhirnya bisa ngurus suami ya, ngurus anak gitu. Dimana padahal ketika kita belum mengerti tentang diri kita sendiri, jatuhnya akan banyak nyakitin orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi banyak orang yang mencoba untuk mencari identitas dalam perjalanan kehidupannya, dengan akhirnya mencoba untuk menjadi milik seseorang, yaitu entah itu akhirnya punya tiba-tiba pengen nikah secepatnya, pengen cepat-cepat punya anak gitu. Padahal ketika kita membimbing anak juga, kita juga perlu untuk memberikan edukasi hal tersebut juga. Ketika kamu masih mencari jati diri kamu sendiri, sulit loh untuk akhirnya kamu ngasih tahu ke anak itu baiknya gimana untuk melalui proses itu semua, apalagi dalam masa pertumbuhannya. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan memberikan kayak ini loh, prosesnya memang harus seperti ini, nggak apa-apa deh sakit dikit, tapi habis ini kamu bisa ngelewatin itu semua dengan baik gitu. Jadi ada hal yang
kamu nggak membiarkan mereka sendiri ngelewatin itu semua. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023, di keadaan sekalut apapun, kamu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Kamu akan memberikan rasa stabil di keadaan yang kacau balau di sekitar kamu. Kamu akan jadi seseorang yang selalu dimintai kayak semacam nasihat ya. Kamu dianggap seseorang yang mampu untuk memberikan arah di saat orang-orang kehilangan arah. Kamu seseorang yang mampu untuk mengerti kedalaman diri mereka di saat mereka sendiri nggak ngerti sama diri mereka sendiri. Keberuntunganmu di tahun 2023, nanti kamu akan banyak memberikan impact yang besar banget dalam kehidupan seseorang, mulai dari tadi proses transformasi dalam diri mereka sampai ke arah hal-hal yang menurut aku prinsip kehidupan ya, yang benar-benar aspeknya tuh gede banget. Bahkan yang aku ngerasa ya, orang-orang yang kalian bimbing juga ya, itu nanti orang-orang yang cukup berpengaruh di komunitasnya ataupun di lingkungannya masing-masing. Jadi bukan orang-orang sembarangan juga nanti. Jadi aku ngerasa di sini apapun yang kamu berikan energi ke orang-orang, efeknya itu benar-benar masif ya. Aku ngerasain nanti entah kamu jadi apa ini, jadi kayak seseorang yang benar-benar punya dampak tuh besar banget. Kayak dampaknya itu bahkan entah secara nggak cuma seprovinsi, sekota, seprovinsi, sepulau, bukan gitu aja, bisa sampai lingkup nasional ataupun internasional. Oke, kita lanjut ya. Oke. Keberuntunganmu di tahun 2023 pile nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2023 pile nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2023 pile nomor 2. Kan. Oke. Keberuntunganmu di tahun 2023, nanti kamu akan mendapatkan kesempatan untuk area kayak romantic relationship ya. Seseorang yang akhirnya bisa seseorang yang bisa berpotensi untuk jadi pasangan hidup kamu, yang siap berkeluarga bersama dengan kamu. Kamu akan jadi seseorang yang sangat menonjol di 2023. Jadi pesonamu itu akan menyadarkan dia kalau misalkan kamu adalah bintang kehidupan, yang kamu adalah terang dalam hidupnya. Ibaratnya seseorang yang lebih mencuat dari orang lain, oh dialah gitu ya, cinta dalam hidupku gitu. Jadi kamu akan mencuat dari semua, bahkan mungkin dari pilihan-pilihan dia gitu. Jadi nanti akan ada tawaran untuk menikah ya, ajakan untuk hidup bersama atau berkomitmen bersama. Terus aku ngelihat di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan banyak membantu orang-orang untuk kembali memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Jadi ada kayak yang aku lihat tuh kayak anak yang pulang ke bapaknya gitu, ke keluarganya yang udah lama nggak pernah gitu. Terus ada yang kalian juga bisa ngebantu orang-orang yang punya luka batin di masa kecil, akhirnya bisa dealing dengan orang tuanya lagi gitu ya. Ya aku ngerasa juga ada gitu. Oke, di sini ada talent ya. Ada talent. Kemudian di sini ada freedom. Luar biasa. Keberuntunganmu di tahun 2023, kamu nanti akan jadi seseorang yang tadi ya, ngerti tentang potensinya mereka tuh apa aja sih gitu. Kamu akan membantu mereka gitu ya. Kamu tuh sebenarnya bakatnya di menulis tuh. Tulisan kamu tuh keren banget loh gitu ya. Gimana kalau kamu coba-coba untuk nulis di misalkan di web mana, ataupun kamu jadi konten creator mungkin ya. Jadi ada hal-hal yang akhirnya kamu berikan kayak semacam kepercayaan diri ataupun arahan kalau kamu itu seseorang yang mencuat di area sini loh sebenarnya gitu. Jadi kamu nanti kayak memberikan banyak sudut pandang dan juga rasa kepercayaan diri yang besar
ke seseorang yang akhirnya nanti orang itu jadi orang besar gitu. Oke? Oke, kemudian di sini ada freedom ya, keberuntunganmu di tahun 2023. Kamu nanti akan mendapatkan banyak kayak apa nih ya? Gini, ketika kita memiliki suatu hubungan gitu ya, biasanya itu kan orang-orang taunya rasanya kayak mencekik gitu ya, mencekik gitu, nggak akan bebas gitu kan, atau kamu punya banyak tanggung jawab, kamu akan jadi seseorang yang kayak burung dalam sangkar gitu kan. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 yang aku lihat, kamu akan memberikan sudut pandang terkait tentang kalau berkeluarga itu sebenarnya nggak ada loh yang mencekik gitu rasanya. Ketika kita bertanggung jawab tentang orang-orang yang memang berarti dalam kehidupan kita, yang kita sayangi, itu bukan berarti kita nggak memiliki kebebasan untuk diri kita sendiri ya, entah itu dalam berpendapat ataupun kita untuk menjalani apa yang menjadi passion kita gitu. Ketika akhirnya kita bisa komunikasi dengan baik dengan keluarga ya, dan orang tersebut juga sangat tulus dengan kita, pasti kita akan saling support kok gitu. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan ngerti ya arti atau makna sesungguhnya dari kebebasan itu sendiri. Nggak ada kebebasan tuh yang benar-benar bebas semua, bebas bakar orang gitu ya, tiba-tiba bebas akunya nggak ibaratnya pengen ngerampok bank setiap hari, bebas, namanya juga bebas, bukan kayak gitu. Jadi ini kebebasan yang bisa dibilang tuh cukup bijak ya, karena kita setiap orang punya hak untuk memiliki kebebasan kita sendiri, yang tentunya kebebasan kita pasti yang bertanggung jawab tentunya kan, bukan kebebasan yang kayak semena-mena atau ngerugiin orang lain gitu. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan bisa memaknai dimanapun posisi kamu, kebebasan itu memang milik kamu. Yang tadinya kamu ngerasa situasinya terlalu mencekik untuk kamu tahu kok caranya untuk akhirnya bernafas di posisi kamu nanti gitu. Jadi nanti kalian keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan banyak dapat support loh dari keluarga kamu, dari orang-orang yang kamu sayangin untuk menjalani apa yang sebenarnya kamu inginkan. Misalkan kayak gini, aku tuh sebenarnya punya punya keinginan untuk bisa nari Bali misalnya gitu ya. Nanti kamu akan les nari Bali gitu ya. Mau berapapun usia kamu, udah kamu punya anak 4, punya cucu 4 juga ya, kamu mau les Bali ya les nari Bali ya kamu akan les nari Bali gitu, nari pendet misalnya gitu ya. Jadi ada hal yang nggak terbatas umur, nggak terbatas status. Kalau kamu emang ingin mengembangkan talent kamu di mana, atau kamu pengen mendalami passion kamu yang mana, kamu bisa. Kamu akan dapatkan itu di tahun 2023. Kamu akan mendapatkan kesempatan itu dan kepercayaan itu juga dari orang-orang yang benar-benar sayang banget sama kamu ya. Oke, kita lanjut ya. Keberuntunganmu di tahun 2023 file nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2023 file nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2023 file nomor 2. Aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023 kamu akan ngasih tahu ya healthy boundaries ya kamu dari orang-orang di sekitar kamu. Kayak tadi misalkan ya boleh lah ya, udah nikah, udah apa gitu ya, ibaratnya ngikutin apa kata pasangan segala macem. Misalkan istri kan memang harus ibaratnya menghormati suami, tapi bukan berarti suami ngebatasin apa yang menjadi passionnya istri gitu. Misalnya passionnya masak, ya ibaratnya ngeles masak yang boleh lah gitu, kenapa nggak boleh gitu. Jadi ada hal yang akhirnya kamu bisa ngasih tahu boundaries, aku itu memang pasangan kamu, tapi kamu bukan berarti
hidup aku tuh jadi kayak milik kamu semuanya gitu ya. Semua hidup aku dikontrol sama kamu, aku pengen hal yang mengembangkan bakatku aja sampai kamu nggak ngasihin kesempatan, itu enggak kayak gitu. Jadi kamu bisa kayak apa nih, menyatakan diri kamu dengan akhirnya kamu ini loh yang aku mau gitu ya. Aku ngerasainnya di sini juga ada keberuntunganmu di tahun 2023 tuh kayak kamu pengen sama aku, kamu suka sama aku, tapi kalau kamu masih nggak jelas kita ini mau jadi apa, lebih baik kamu di tempatmu, nggak usah dekat-dekat sama aku gitu. Ada energi yang seperti itu. Jadi kayak kamu ngasihin healthy boundaries dari orang, apa, keinginan orang-orang ke kamu, hasrat orang-orang ke kamu gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada wisdom, ya, ada kebijaksanaan. Kemudian di sini ada truth. Keberuntunganmu di tahun 2023, aku ngerasanya di sini nanti kamu akan mengerti lah ya orang-orang yang mana aja yang bisa kamu percaya, mana orang-orang yang bisa kamu apa nih kasihin boundaries gitu yang aku rasain ya. Kamu nanti akan bisa menyatakan hal-hal yang bijak, yang benar ya, yang bikin orang lain tuh menyadari kalau nggak boleh menjajah hak orang lain gitu. Jadi kayak keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu punya kesadaran tentang tadi ya, healthy boundaries, tentang kebebasan setiap orang. Nanti kamu juga akan banyak dampak ketika kamu menyatakan pendapat kamu gitu ya. Ada kebijaksanaan dan kebenaran di dalam apa yang kamu sampaikan, yang bikin orang lain tuh tersadar kalau wah ternyata aku sama ini toksik ya ke istriku pengen les masak aja, padahal itu suatu hal yang baik untuk dirinya, aku nggak bolehin. Cuma gara-gara aku mikirnya siapa dong yang nanti akhirnya masak di rumah gitu ya. Ibaratnya kehilangan gitu ya, kehilangan sosok istri di rumah, di area yang sebenarnya ya rutinitasnya itu aja sebenarnya gitu ya. Dari sekian tahun, puluhan tahun misalnya istri bersamaku gitu ya, aku nggak pernah kasihin kesempatan dia sedikit pun, padahal misalnya les masak itu paling cuma sebulan atau 3 bulan, apalah dari sekian tahun yang udah dia dedikasikan waktunya untukku. Jadi kayak keberuntunganmu di tahun 2023 itu kamu jadi seseorang yang kayak punya dampak yang besar di sekitar. Jadi bikin orang-orang tuh bawaannya tuh bergantung sama kamu, nempel ke kamu, yang suka nggak sadar kalau kamu juga butuh healthy boundaries dari mereka semua, siapapun itu, meskipun itu bahkan sampai pasangan kamu, ya tetap aja gitu kan, kamu juga butuh untuk ngerawat diri kamu sendiri, memperkaya diri kamu sendiri gitu ya. Salah satunya ya dari knowledge gitu yang aku ngerasain. Oke, kita lanjut ya. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023 pile nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2023 pile nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2023 pile nomor 2. Oke, aku ngerasa di sini ya, keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan jadi seseorang yang apa ya? Sangat berkesan di kehidupan orang lain, meskipun orang itu cuma lewat. Kamu akan jadi seseorang yang tidak akan terlupakan, seseorang yang sangat unik, seseorang yang akan memberikan banyak pencerahan dalam kehidupan orang lain ya. Jadi aku ngerasa di sini kayak meskipun kamu itu vibrantnya itu nggak kayak bener-bener datang memberikan kedamaian, no, kamu akan datang dengan keadaan yang bikin orang lain tuh mungkin agak apa sih nih gitu ya, karena frekuensi kamu itu beda dari orang-orang yang biasanya, bahkan kadang suka di misunderstood sama orang lain ya, disalahpahami oleh orang lain.
bikin mereka jadi nggak peace gitu, nggak damai gitu rasanya ketika kamu datang, karena kamu membawa perubahan yang besar. Dan di sini aku ngerasa kayak apa ya, tadinya orang-orang nggak ngerti gitu ya, maksud kamu apa sih, mau kamu apa sih gitu ya, karena kamu tiba-tiba datangnya tuh cukup vibrannya kamu cukup tinggi gitu, yang bikin orang lain mungkin sulit untuk memahaminya dengan tanpa ngasihin apa ini ya, tameng atau apa, karena kayak takut gitu dengan apa yang kamu ingin sampaikan atau ingin kamu ubah gitu ya. Tapi aku ngelihat di sini akhirnya orang-orang seiring waktu menyadari kalau itu memang sesuatu hal yang dia perlukan. Oke. Di sini ada Parvati, the goddess of devotion. I am a love that doesn't live. When I commit to love, my soul evolve, ya. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti akan ada banyak hal yang akhirnya kamu dapatkan karena kamu memang kayak apa ya? Kayak orang yang selalu ada di keadaan tersulit sekalipun. Kamu seseorang yang bisa diandalkan di keadaan tersulit sekalipun. Kamu seseorang yang memberikan kekuatan yang besar ke diri orang lain karena kamu selalu memberikan rasa cinta. Ya, ketika kamu bilang aku akan selalu ada untuk kamu, aku akan support kamu akan melakukan itu sesulit apapun. Jadi di sini aku ngerasa kamu kayak seseorang yang berani kayak berkorban ke orang-orang, berani untuk memberikan hal yang terbaik ke orang-orang meskipun keadaannya itu gak banyak menguntungkan untuk kamu. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 ketika kamu sudah melakukan itu semua, kamu banyak berdoa untuk mereka, kamu memberikan kayak semacam apa ya, full devotion untuk mereka, ini akan memberikan banyak keberuntungan dirimu, dengan akhirnya apa ya, jiwa kamu tuh banyak kayak melakukan evolusi dalam jiwa kamu sendiri gitu loh, yang aku ngerasain ya. Jadi ada hal yang lebih high vibrant lagi dari sebelumnya. Orang-orang high vibrant kan orang-orang yang kayak tiba-tiba ada orang asing gak jelas, gak kenal sama kamu, tiba-tiba bawaannya mau curhat ke kamu, tiba-tiba tuh hewan-hewan nempel ke kamu padahal kamu juga nggak tahu ini siapa, ini anjingnya siapa, ini kucing siapa, kok tiba-tiba pada nempel gitu ya ke kamu ya. Jadi kayak datang ke kamu begitu aja. Jadi kan kayak ada high vibrant tuh orang-orangnya tuh cukup apa ya, punya dampak yang besar ke orang lain karena memang nggak bisa dibohongin, energi orang tuh nggak bisa dibohongin karena itu sesuatu hal yang akhirnya nggak yang tiba-tiba diruat terus jadi apa nih, auranya jadi pengen warna biru dibiruin gitu ya, pengen diijoin, enggak, ini sesuatu hal yang benar-benar core dari diri kamu sendiri, nggak bisa kayak diambil sama orang lain ya. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan lebih high vibration lagi karena your soul evolve ya. Kemudian di sini ada Inanna ya, the queen of heaven and earth. I have nothing to hide. I see and accept all that I am. Keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan jadi seseorang yang menginspirasi untuk jadi dirimu yang sesungguhnya. Jadilah diri kita yang sesungguhnya, good or bad ya. Jadi di sini aku ngerasa kamu tuh seseorang yang akan punya dampak besar ya, menginspirasi banyak orang tentunya. Dimana mungkin banyak orang yang kayak bodinya udah kayak gitar Spanyol, kamu aduh nggak apa-apa walaupun body kita udah kayak labu siam gitu ya. Labu siam, ya ampun ya, apapun itu ya, kita ya tetap cantik lah gitu ya. Banyak orang yang suka body labu siam kayak kita gitu. Jadi nanti kamu akan melakukan banyak kayak inspirasi dari rasa penerimaan diri, entah itu secara fisik, entah itu secara bagaimana kira kamu berpikir. Ya memang aku nggak suka sesuatu hal yang nggak adil gitu ya, nanti kamu akan menyuarakan keadilan itu juga. Jadi ada hal di diri kamu yang cukup ikonik, dimana ya inilah aku
gitu. Oke, itu akan menginspirasi banyak orang. Kita lanjut. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Oke ya. Jadi nanti aku ngerasa ya, keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan lebih visioner lagi. Jadi apa yang kamu guess, kamu coba untuk vision ke depan itu nanti beneran terjadi. Jadi banyak hal yang mungkin kamu udah strategiin dari sekarang karena kamu yakin nanti ke depannya itu akan terjadi, itu beneran terjadi. Apapun yang kamu prediksi ya, kamu coba untuk kayaknya ini bakal, misalkan kayaknya nanti harga emas bakal naik sekian deh di bulan apa, nanti kamu akan mulai strategi sendiri gitu. Jadi kamu orang-orang ke kamu ya, jadi kayak ingin mendapatkan informasi yang berguna untuk nantinya gitu. Jadi ada banyak prediksi yang kamu prediksikan itu benar gitu. Itu keberuntungan kamu di 2023 ya. Oke, jadi keberuntunganmu di tahun 2023. Aduh ya, ini ya throat aku luar biasa. Oke, jadi keberuntunganmu di tahun 2023 ya. Ada indulgence ya, kesenangan, interaction, joy, friendliness ya. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023, aku ngelihatnya di sini nanti kamu akan mendapatkan banyak kenalan baru ya. Akan ada banyak kebahagiaan ketika akhirnya kamu bisa berguna juga untuk orang lain. Kebahagiaan yang terpancarkan dalam dirimu itu akan banyak memiliki dampak yang baik di sekitar kamu ya, di lingkungan kamu. Nanti kamu akan banyak berinteraksi dengan kenalan baru. Kamu juga akan banyak memperbaiki hubungan dengan orang-orang di dalam diri kamu, maksudnya dalam kehidupan kamu gitu ya. Kemudian di sini ada accident ya, danger, caution, injury. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan banyak melakukan pencegahan ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi aku ngerasa di sini kamu udah bisa memprediksi, wah nanti kalau misalkan misalkan ada resesi gitu ya, nanti kira-kira aku harus melakukan strategi finansial seperti A, B, C, D dulu gitu ya, sebelum akhirnya hal-hal itu terjadi nantinya. Jadi ada semacam strategi bentuk-bentuk pencegahan yang kamu mungkin informasikan ke orang-orang sekitar kamu ataupun kamu sadari untuk diri kamu sendiri, yang akhirnya bisa mencegah banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi aku ngerasa di sini kamu banyak memberi kayak semacam peringatan ke orang-orang di sekitar, ke hal yang mungkin kamu sudah prediksikan. Jadi orang-orang jadi akan banyak mendengarkan dari kamu dan kamu akan punya banyak manfaat untuk orang lain ya. Oke. Kalaupun ibaratnya udah terjadi, nanti kamu juga akan memberikan banyak saran ya untuk akhirnya bisa menyembuhkan apa yang mungkin sudah terlanjur luka, ataupun kalau itu memang mara bahaya itu akhirnya terjadi, ya akhirnya harus seperti apa untuk akhirnya bisa meminimalisir sampai susah ngomong aku hari ini ya. Jadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan untuk lebih dampak yang lebih kacau lagi mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Ya. Aku ngerasa di sini kalian akan banyak yang mengalami jatuh cinta. Tiba-tiba ngerasa kayak ini si the one-nya aku deh gitu ya. Jadi nanti di 2023 nanti kamu akan ya jatuh cinta dengan seseorang yang kamu ngerasa I think he's the one, she's the one gitu ya. Jadi nanti kamu akan sangat berbahagia karena bisa bersama dengan diri dia
ya, bersama dengannya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, aku benerin dulu. Oke. Jadi di sini ada material attachment ya, too much focus on visible trappings. Keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan mendapatkan banyak rezeki ya, secara material things nanti kamu akan terpenuhi ya. Jadi tenang aja. Kemudian di sini ada marriage yang tadi aku udah bilang. Wedding bells are ringing. Jadi kamu nanti akan banyak yang menikah ya. Congratulations untuk pasangan nomor 2 ya. Seperti yang aku udah bilang, nanti kamu akan jatuh cinta dengan seseorang yang kamu ngerasa, oh I think he's the one ya. Congratulations. Jangan lupa ngundang-ngundang Mia Inggita. Kemudian di sini ada physical connection. Ya. The sacred union of body two becoming one. Iyalah ya. Kalau udah married ya nggak apa-apa lah ya. Jadi physical connection nanti kamu akan banyak yang tadinya kalian tuh belum pernah ketemu, nanti banyak ketemuan dengan seseorang yang menjadi love interest kamu. Nanti aku ngerasa juga bagi kalian yang percaya terkait tentang twin flame, nanti kalian akan union gitu ya. Untuk kalian yang ibaratnya sudah bersama, nanti akan banyak rasa cinta yang diekspresikan dalam bentuk hal-hal yang berbau dengan fisikal ya. Jadi nanti akan banyak interaksi seksual ya dengan pasangan ya. Jadi nikmati ya. Oke, kemudian di sini ada burning desire. Ya. Luar biasa ya. Jadi aku ngerasa di sini flames ya, ada tulisannya, kita baca dulu deh ya. Flames of passion ignite. Ya. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti akan ada banyak hal yang secara nyata yang akhirnya kamu dapatkan. Kamu kan bahagia dengan apa yang akhirnya kamu dapatkan secara material things ada. Kebahagiaan yang nyata ada, pernikahan ada, banyak banget ya. Di sini kamu pun jadi the star-nya orang-orang. Jadi aku ngerasa di sini kamu punya banyak manfaat ya untuk orang-orang. Nomor 2, jadi nikmatilah apa yang menjadi kebahagiaan untuk dirimu juga. Jadi nggak perlu ragu-ragu untuk menikmati kehidupan itu sendiri. Nikmati yang memang menjadi milikmu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi mau nggak jadi cobain, oke? Aku rasa ini aja untuk kalian yang tertarik untuk lebih memahami diri kalian sendiri, bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya kamu akan tahu yang given dari Tuhan untukmu, dari arti nama dan juga dari analisa tanggal lahirmu juga. Jadi kamu akan tahu misi kehidupan kamu apa ya, bakat kamu di mana, rezeki kamu di mana, karir kamu baiknya di mana ya. Jadi nanti kamu akan tahu banyak hal tentang diri kamu yang dijelaskan secara tertulis. Jadi ini bisa jadi guide kamu untuk menjalani kehidupan kamu sendiri. Oke? Kalau kamu tertarik bisa klik linknya dari kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya. Ternyata ada yang mau ngasihin undangan. Luar biasa file nomor 2. Aku udah seneng banget nih kalau udah ada yang union, married ya. Aku seneng banget. Jadi teman-teman nanti akan bersatu dengan jodohnya, amin ya. Oke, kita lanjut ya. Pile nomor 3, keberuntunganmu di tahun 2023. Feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. Keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan mendapatkan banyak hal yang kamu dapatkan dari rasa penerimaan atas diri kamu sendiri, dari kedamaian yang kamu dapatkan di dalam diri kamu sendiri ya, di pertumbuhan yang terjadi di dalam diri kamu sendiri. Keberuntunganmu di tahun 2023 nanti banyak yang terkait tentang growth ya, self growth.
Aku ngerasa nanti kalian akan, ya walaupun nggak cepet gitu ya ini terjadi, tapi ini sesuatu hal yang kamu nikmati prosesnya, step by stepnya itu akan kamu nikmati ya. Keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan lebih tenang, lebih damai, lebih menerima, legowo ya. Kamu juga akan mendapatkan kebahagiaan dari menikmati prosesnya itu semua. Aku ngerasa di sini kayak rasa syukur membuat kamu tuh kayak berlipat ganda apapun yang akhirnya kamu dapatkan di 2023 gitu. Misalnya kamu mensyukuri apa nih ya, salary kamu, nanti tiba-tiba kamu dapat bonus 2 kali lipat dari salary kamu, tiba-tiba ada mungkin buat bonus quarter gitu ya, tiba-tiba yang kamu biasanya dikasihin bonusnya itu cuma dapat 1 kali gaji, nanti kamu dapat 2 kali gaji gitu loh. Jadi apapun yang kamu syukuri itu akan berlipat ganda ya. Kita lanjut, aku akan lebih menjelaskan karena 2023 tahun kelinci. Aku akan memberikan deck yang ada kelincinya yang super cute untuk kalian para nomor 3 ya. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Oke ya, keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan mendapatkan banyak penghargaan ya. Rasa apa nih? Banyak orang yang menghargai diri kamu. Banyak orang yang bersyukur tentang adanya diri kamu di hidupnya. Aku ngerasa kamu jadi seseorang yang membawa kebahagiaan untuk orang lain, ketenangan untuk diri orang lain. Di sini ada justice. The Tower bar ya. Dan di sini ada Ace of Cups. Keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan banyak melakukan self care, self love, ya, self growth di 2023 ya. Dimana itu terjadi karena ya mau nggak mau udah waktunya, udah takdirnya. Tiba-tiba duar, ini sesuatu hal yang gak bisa kamu kontrol. The Tower itu sesuatu hal yang memang sudah waktunya, alam semesta udah menginginkan itu, memang udah di momentumnya itu akan terjadi gitu ya. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 ada yang hancur untuk dimulai kembali, dan ini kamu akan mendapatkan apa yang kamu sudah tanam sebelumnya. Lihat, udah growth ini semuanya ya. Jadi ada hal yang akhirnya hadir ketika semuanya hancur. Jadi kamu kayak dimulai dari nol lagi. Di saat kamu akhirnya mendapatkan peristiwa yang wow banget ya, menggetarkan jiwamu, di situ akan kamu apa ya, kayak akan kamu dapatkan banyak hal yang akhirnya kamu syukuri dalam hidup kamu. Kamu mulai mencintai diri kamu sendiri, kamu mulai merasakan banyak cinta yang akhirnya hadir dalam kehidupan kamu. Jadi ada kayak semacam peristiwa di mana ini peristiwa besar di kehidupan kamu yang ngebuat kamu tuh tadinya nggak bisa melihat itu semua. Misalkan ya, ada satu kejadian, ini misalkan ya, bukan berarti ini terjadi sama kamu ya. Jadi misalkan kamu tiba-tiba kamu nggak kerja lagi di tempat kamu, misalnya seperti itu. Dan di situ nanti di saat orang-orang ngelihat kamu nggak punya status itu lagi segala macam, orang-orang yang punya kepentingan sama kamu, yang tadi kamu kira itu sahabat-sahabat kamu, itu akhirnya tereliminasi gitu kan ya. Karena mereka nggak punya kepentingan lagi sama kamu, karena kamu nggak berguna untuk mereka lagi gitu loh. Jadi kamu akan melihat, oh ternyata dia sahabatan sama aku bukan pure memang sahabatan sama aku, tapi karena dia menginginkan kepentingan aku di jabatan aku yang dulu gitu. Jadi kamu akan bisa melihat siapa yang benar-benar peduli sama kamu sebagai person
ya, sebagai diri kamu apa adanya, tanpa ada embel-embel jabatan, prestasi, kekayaan atau apapun. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023, nanti kamu akan lebih mencintai diri kamu sendiri. Kamu akan tahu siapa aja orang-orang yang kamu bisa percaya dan berikan cintamu untuk mereka, siapa orang-orang yang memang benar-benar peduli sama kamu as a person. Dan aku ngeliat keberuntunganmu di tahun 2023, nanti kamu akan mendapatkan, bagi yang belum menikah ya, yang single, mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai kamu apa adanya, seseorang yang akhirnya jatuh cinta banget sama kamu karena kamu apa adanya, seseorang yang akhirnya memberikan hak kamu untuk bahagia, hak kamu untuk menikmati kehidupan kamu, atau memang hak yang memang seharusnya diberikan ke kamu karena kamu memang pantas untuk mendapatkannya. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 banyak yang terkait tentang love interest, banyak juga yang terkait tentang tadi ya, persahabatan. Dan aku ngerasa di sini memang kayak apa ya, kayak ada putus dari hubungan toksik masa lalu untuk akhirnya bersama dengan yang baru gitu. Aku ngerasain ya, bersama dengan seseorang yang memang kamu ngerasa kebahagiaan hakiki sama orang ini nih gitu. Dan di sini memang aku ngerasa kebanyakan dari kalian bersama dengan karmic relationship, dan itu akhirnya duar ya, sudah hilang sudah orang itu nanti 2023, dan kamu akan menemukan seseorang yang memang pure, yang benar-benar tulus untuk kamu, dimana ini semua terjadi karena karmanya udah terbayarkan gitu loh, yang aku ngerasain. Kan karmic relationship itu ada karena ada karma yang belum terbayarkan, tapi karena ini sesuatu hal yang akhirnya sudah lunas, karmanya udah dibayarkan ya, sudah dijalani dengan menjalani bersama dengan dia, itu akhirnya mau gak mau harus end, sudah gitu. Ibaratnya katanya semesta, nih udah lunas, udah saatnya kamu move on ke orang yang memang seharusnya bersama dengan kamu atau memang jodoh kamu gitu. Jadi nanti kamu akan mendapatkan banyak kebahagiaan ketika akhirnya kamu kayak, ya memang aku seharusnya bersama dengan orang ini. Ada perasaan yang kayak gitu. Jadi perasaan yang mungkin sama ini kamu jalani dengan orang lain, dengan misalnya di tempat kerja yang lain gitu ya, kayaknya aku nggak di sini deh seharusnya. Itu perasaannya akan hilang karena nanti kamu akan di tempat kamu yang seharusnya, entah itu di tempat kerja yang baru, entah itu akhirnya kamu bersama dengan orang yang baru, dengan seseorang yang kamu ngerasanya inilah tempatku yang seharusnya gitu ya. Oke, nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa ya. Pak nomor 3, keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023, Paul nomor 3. Keberuntunganmu di tahun 2023, Paul nomor 3. Aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan mengikuti apa ya? Kayak apa nih? Flow dari energi kamu ya, yang aku ngerasain ya. Kayak ada hal yang menuntun kamu secara intuisi, dan kamu akan mendapatkan banyak inspirasi, entah itu datangnya dari mana. Kayak tadi, kalau tiba-tiba ini sesuatu hal yang memang udah harus hancur, entah itu akhirnya tadi ada yang misalkan di PHK, jadi mau gak mau harus ke tempat kerja baru, ataupun ada yang harus putus memang karena harus bersama dengan yang baru. Itu semua kayak terjadi secara intuitif gitu, kayak udah ada yang ngasih tahu secara udah ini udah waktunya kamu putus sama dia, udah waktunya kamu jangan ada di tempat kerja itu lagi, jangan ada di tempat itu lagi. Jadi itu tuh keras gitu, kayak ada sesuatu hal yang secara apa ini, download dari universe mungkin kamu ya. Oke, di sini ada fertility, ya fertility. Kemudian di sini ada truth. Luar biasa. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan mendapatkan ya informasi yang sebenarnya
pasangan kamu itu siapa gitu ya, yang sebenarnya tempat yang diperuntukkan untuk kamu tuh di mana. Nanti kamu akan mendapatkan banyak kesadaran, kejujuran, dan juga guidance dari universe ya. Pal nomor 3, nanti kamu akan mendapatkan pertumbuhan. Kamu mungkin selama ini bertonton nge-stuck di keadaan itu terus. Misalkan kalau kamu bersama dengan current relationship, kamu akan selalu ada di permasalahan yang sama. Kamu akan selalu ada di keadaan kayak gak tenang, gak bisa berpuas di keadaan kamu, ataupun ada sesuatu hal yang kayak meresahkan kamu. Dan di sini aku ngelihat keberuntunganmu di tahun 2023 akhirnya ada semacam pertumbuhan yang terjadi di dalam diri kamu, mulai dari kesadaran, mulai dari tuntunan dari universe yang memang udah waktunya nih kamu nggak di sini lagi gitu. Tugas kamu udah selesai yang di sini, kamu harus ke next ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023 pal nomor 3. Keberuntunganmu di tahun 2023 pal nomor 3. Aku ngerasa di sini nanti kamu akan lebih banyak connection ke dalam diri kamu sendiri ya. Yang tadinya kamu ngikutin flow-nya begitu doang ya. Nanti tiba-tiba kamu bisa ngasih tahu, ini loh yang aku inginkan. Misalkan tadi, ini loh yang aku inginkan. Aku menginginkan gak ada di tempat ini, atau aku gak menginginkan bersama dengan kamu, karena aku di hati aku, di jiwa aku udah yakin bukan kamu orangnya gitu ya. Di sini ada perseverance ya, dan di sini ada trust. Keren ya. Oke ya. Oke, jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti ada banyak buah dari ketekunan kamu, dari rasa percaya kamu terkait tentang koneksi yang kamu lagi jalani. Entah itu koneksi yang kamu rasakan dalam diri ataupun dengan orang lain. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan tahu koneksi apakah ini gitu ya. Apa yang aku harus lakukan dalam koneksi ini, nanti kamu akan tahu. Oke? Kita lanjut. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023 pal nomor 3. Keberuntunganmu di tahun 2023. Oke. Aku ngerasa di sini nanti kamu akan banyak peluang yang tidak terbatas. Karena aku ngerasa di sini kamu meyakini hal-hal semuanya itu tanpa ada batasan yang berarti. Jadi kayak apa ya? Kayak energi yang expand gitu, yang menjalar. Aku ngerasa tuh kayak ada apa ya? Kayak pohon yang rantingnya mulai menjalar kemana-mana. Kamu mulai percaya banyak peluang yang ada di depan mata kamu, yang ada dalam hidup kamu, yang bisa kamu explore. Ya, di sini ada Miao San, bener nggak ya bacanya? Miao San ya, the Princess of Mercy. Giving is receiving. The energy of the universe is merciful. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2023, kamu itu seseorang yang selalu giving gitu ya. Dan di sini semakin banyak yang kamu udah berikan, itu akan kamu dapatkan. Di sini ada juga kartu justice terkait tentang karma ya. Dan di sini aku ngerasa memang walaupun apa yang kamu berikan ke orang lain, misalnya kamu tuh memberikannya tuh apel ke orang lain, yang kamu dapatkan dari universe bukan apel, tapi seberapa jauh manfaat apel itu ke orang lain. Misalnya orang lain itu mungkin lagi lapar banget, jadi kamu kasihin apel itu, atau orang tersebut lagi sakit, kamu kasihin apel, itu kan ada manfaatnya ya. Jadi nanti akan berupa yang datang ke kamu tuh hadiah dari banyaknya manfaat itu untuk orang lain. Dan juga aku ngerasanya dari niat kamu untuk memberikannya. Jadi hitungannya tuh berbeda, bentuknya juga berbeda ya.
Kemudian di sini ada Bridget ya, the goddess of the eternal flame. I am an eternal flame and each day my light grows brighter. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan terus jadi seseorang yang kayak nggak habis-habis gitu. Apa yang kamu punya secara material things nggak akan habis-habis. Apapun yang kamu misalkan punya misal kayak rasa cinta ya, yang akhirnya kamu berikan dengan banyak rupa ke orang-orang, itu nggak akan habis. Kamu jadi kayak sumbernya, kayak kamu di empressnya. Ketika orang lain ingin bertumbuh, ingin bahagia, ingin terus berkembang, dekat-dekat kamu aja gitu rasanya, pengen dekat kamu aja, pasti itu ada sesuatu hal yang baik di sekitaran kamu. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 itu kamu akan banyak memberikan penghidupan, rasa cinta, perkembangan dari orang-orang yang ada di kehidupan kamu nantinya. Oke, nanti kamu akan kayak semacam jadi role model dengan apa yang kamu sudah jalani di kehidupan kamu. Kamu akan nge-share experience kamu akan ngasih tahu ini loh yang terjadi ya, ini loh kebenarannya. Jadi nanti kamu jadi salah satu orang yang banyak jadi role model dari suatu hal gitu. Misalkan misalkan kita orang anak biasa bisa jadi orang yang sukses loh, misalnya seperti itu. Nah itu jadi salah satu hal yang bisa kamu jadi role model. Jadi aku rasa di sini ada sesuatu hal yang di luar dari batas orang-orang, karena kamu udah ngejalanin semuanya di luar dari orang-orang biasa. Entah itu rasa mulai dari penderitaan kamu, mulai dari pembelajaran kamu, ada hal yang di luar batas dari orang-orang biasa, dan itu akhirnya kamu bisa lampaui semua meskipun itu sulit sekali gitu yang aku lihat ya. Oke, kita lanjut lagi ya di sini ya. Oke. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023. Aku ngerasa di sini nanti kamu akan lebih lebih damai sama diri kamu bisa rileks ya. Lebih segala sesuatu hal yang tadinya berat itu jadi lebih ringan lagi. Aku ngerasanya kayak gitu. Aku ngerasa di sini kamu jadi yang tadinya suka keras kepala sendiri jadi nggak keras kepala lagi gitu ya. Yang tadinya arogan jadi nggak arogan. Oke. Di sini ada coach ya, advice, obedience, knowledge. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 mungkin kamu akan jadi coach, seseorang yang akhirnya membimbing orang lain, atau mungkin coach life coach, atau coach jadi yang melakukan coaching ke orang lain ya. Kemudian di sini ada curse ya, hate, catastrophe, misfortune. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan banyak ngebimbing orang-orang yang tadi ya, yang mungkin vibes-nya itu masih low vibration, masih di area yang gak pede sama diri sendiri, gak yakin sama diri sendiri, yang kayak gitu-gitu ya. Nanti kamu akan ngebimbing mereka untuk bisa menjalani prosesnya dan gimana arah yang baik untuk kedepannya. Dan memang seperti ini, kita harus tekun untuk ngejalanin ini semua dan percaya dalam prosesnya gitu. Nanti kamu bakal bilang ke merekanya ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Keberuntunganmu di tahun 2023. Keberuntunganmu di tahun 2023, pile nomor 3. Keberuntunganmu di tahun 2023, pile nomor 3. Oke ya. Aku ngerasa di sini nanti keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan mendapatkan banyak aksi-aksi nyata dari semua orang yang nggak cuma omong doang.
Aku ngerasa di sini nanti akan banyak orang yang cari kamu ya, bahkan orang-orang yang punya love interest sama kamu lah gitu ya, punya ketertarikan secara percintaan sama kamu juga, yang akhirnya ngubungin kamu gitu. Jadi kamu keadaannya itu lebih pasif karena mereka akan datang sendiri, mereka yang akhirnya nggak reach out sendiri ya. Itu yang aku rasain. Oke, di sini ada Twin Flame Reconnection. Ya, you know the soul that mirrors your own. Keberuntunganmu di tahun 2023, kamu akan tahu siapa Twin Flame kamu ya. Oke, luar biasa nih ya. Kemudian di sini ada real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 bagi kalian yang ngerasa, aduh ini feelings aku sama nih orang kayaknya halu-halu ya. Nggak halu, itu real feelings, dan ini akan kamu explore di tahun 2023. Yang tadi aku udah bilang, kamu ninggalin karmic relationship kamu kemungkinan berarti sedang menuju ke hubungan yang baru dengan twin flame kamu ya. Oke, kemudian di sini ada Forever Young, a song of youthful playfulness ya. Keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan merasakan kebahagiaan kayak ya cinta-cinta anak-anak muda ya, cinta-cinta anak SMA. Siapa tahu kamu akan repeat dari film-film apa ini? Ada Pedangan Cinta. Kamu akan menikmati masa-masa bersama ya. Oke, kemudian di sini ada responsibilities ya, romance interrupted, duties comforts. Jadi keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan tahu ya bagaimana akhirnya bisa kayak memilah-milah waktu lah ya. Kalau misalkan aku lihat di sini, romance itu kan banyak pilihan ya di kehidupan kamu, kayak tadi kamu sama karmic relationship kamu, sama nanti akhir kamu sama yang baru, entah itu baru itu nanti twin flame atau bukan. Di sini namanya twin flame itu kan juga salah satu tugas tanggung jawab, peran dan tanggung jawab kamu di dunia ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang cuma aku pilih-pilih karena aku suka, karena aku kamu twin flame aku, enggak. Twin flame itu kan ada tugas juga untuk dunia, ada tanggung jawab juga. Jadi aku ngerasa di sini ya dari begitu banyak ya pilihan percintaan kamu, meskipun kamu tahu oh yang karmik itu kan udah baik banget sama aku, oh dia ini kan super baik, oh dia ini yang paling aku suka karena AIUEO. Semua hal ini nanti nggak bisa dikontrol dengan apa yang kamu mau gitu, karena takdir itu akan berjalan dengan sendirinya, akan membawa kamu ke nature ya kamu yang seharusnya, di tempat kamu yang seharusnya seperti apa. Karena memang ibaratnya kalau twin flame itu memang udah ada tugasnya menunggu ya lah ya. Jadi ya duty comes first ya. Jadi nggak cuma all about romance, tapi ini memang ada harus udah waktunya karena ada tugas untuk selanjutnya gitu. Jadi aku ngerasa keberuntunganmu di tahun 2023 nanti kamu akan tahu ya, setelah akhirnya union, ketika udah bersama dengan twin flame kamu akan tahu tugas kamu tuh apa ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian bisa kalau kalian suka ya, bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih ya mengenal diri kalian sendiri, bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya kalian akan ada analisa dari arti namamu, tanggal lahirmu, jadi kamu udah tahu apa yang udah given dari Tuhan untuk dirimu gitu ya, mulai dari bakat kamu, misi kehidupan kamu,
rezeki kamu di mana, karir kamu baiknya di mana, kunci kesuksesan kamu, semuanya ada di dalam situ. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa klik link yang ada di dalam kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.